Bab 1251. Erwin murka hingga wajahnya menjadi merah padam. Dia berteriak dengan keras, dasar keras kepala. Benar-benar cari mati. Sambil berkata seperti itu, Erwin mengobarkan api energi spiritual di tubuhnya dengan kuat. Dia terbang ke depan, lalu menebas Sanada dengan pedangnya. Bersamaan dengan tebasan itu, angin kencang menderu-deru di halaman dan awan gelap bergulung-gulung di langit. Sanada sendiri juga tidak mau kalah. Dia berteriak keras sambil membakar jimat spiritual di tangannya. Detik berikutnya, angin kencang bertiup dari langit. Bila angin yang tidak terhitung jumlahnya menyapu ke arah Erwin. Erwin mencibir. Pedang panjangnya memancarkan energi pedang spiritual sepanjang beberapa meter. Energi pedang spiritual itu menghancurkan bila angin menjadi beberapa bagian dan lanjut menebas Sanada tanpa henti. Sanada mundur selangkah. Bersamaan dengan jentikan tangan kirinya, sebuah jimat spiritual kembali muncul. Saat jimat spiritual itu diayunkan, jimat itu pun mulai terbakar. Petir setebal lengan tiba-tiba saja muncul dan menyambar ke arah Erwin. Erwin berteriak keras. Api energi spiritual di tubuhnya berkobar. Dia menahan sambaran petir itu dengan mengeraskan tubuhnya sambil terus menebas dengan pedang panjangnya. Meski demikian, tubuh Erwin juga tetap menjadi kaku selama kurang dari 1 detik. Pada titik ini, energi pedang spiritual yang tajam sudah mencapai puncak kepala Sanada. Semua orang merasa tegang tak terkira. Akan tetapi, Sanada sepertinya sudah mengantisipasi langkah ini. Pada saat Erwin menjadi kaku, Sanada dengan cepat bergerak ke samping dan menghindari pedang tersebut. Pada saat yang bersamaan, jimat spiritual lainnya kembali muncul di tangan Sanada. Energi pedang spiritual Erwin menghantam tanah. Di tengah suara gemuruh, parit sedalam lebih dari 10 meter terbentuk di tanah. Bahkan, bangunan utama di belakang Erwin juga ikut retak. Pada saat ini, jimat spiritual di tangan Sanada kembali terbakar. Tombak energi spiritual tiba-tiba muncul dan menyerang dada Erwin secara beruntun. Erwin mengayunkan pedangnya untuk menangkis dan menghancurkan tombak tersebut. Kemudian, dia kembali menerjang Sanada. Sanada terus mengeluarkan berbagai jimat spiritual di tangannya, ada trisula perang, paku es, petir dan kilat, juga bila angin. Berbagai teknik sihir tingkat menengah dan rendah terus-menerus melayang ke arah Erwin, menghalangi Erwin untuk menyerang Sanada. Akan tetapi, sepertinya kemampuan Sanada hanya sebatas itu. Tanpa teknik sihir yang lebih kuat, dia hanya mampu menghadang Erwin saja. Lantaran terus-menerus mengeluarkan teknik sihir, Sanada akhirnya mulai berkeringat. Saat ini, Erwin sudah terlihat sangat muram. Meskipun kekuatan Erwin jauh di atas Sanada, metode Sanada yang tidak ada habisnya itu membuat Erwin sibuk untuk mengatasinya. Untuk sementara waktu, Erwin bahkan tidak bisa mendekati Sanada. Hal ini membuat Erwin menjadi begitu marah. Kali ini adalah Erwin pertama kali menunjukkan kemampuannya di hadapan majikannya. Jika dia tidak bisa menyelesaikan pertarungan ini sesegera mungkin, mau ditaruh di mana harga dirinya nanti. Di tengah kemarahannya, Erwin berteriak keras sambil memegang pedangnya dengan kedua tangannya, lalu mengangkat pedang itu ke atas kepalanya. Formasi pedang lonceng angin. Erwin berteriak keras. Dia melepaskan medannya, yaitu formasi pedang lonceng angin. Tampak ratusan lonceng energi spiritual muncul di sekeliling Erwin. Lonceng tersebut bergoyang tanpa henti dan mengeluarkan suara yang tajam. Mereka yang mendengar suara ini langsung merasa pusing. Terutama Sanada yang menjadi sasarannya. Sanada hampir tidak bisa berdiri tegak dan mulai bergoyang-goyang. Pada titik ini, energi spiritual di tubuh Erwin bergolak dan memancarkan tekanan yang kuat. Erwin pun berkata sambil tertawa terbahak-bahak, "Sanada, rasakan formasi pedang lonceng angin milikku. Kalau kamu mampu menahannya selama 1 menit, kamu bisa dianggap layak menjadi seorang kultivator tingkat suci." Bersamaan dengan suara denting lonceng yang tiada henti,
Erwin bergerak maju mendekati Sanada dengan pedang panjang di tangannya. Formasi pedang lonceng angin, yang merupakan medan Erwin ini, bisa memengaruhi pendengaran orang dan membuat orang merasa pusing. Dengan demikian, musuh akan menjadi terganggu, sehingga Erwin bisa memenangkan pertarungan. Medan ini termasuk medan yang istimewa. Melihat Sanada meronta kesakitan, Erwin pun tertawa dan mengangkat pedang panjang di tangannya. Kilatan energi pedang spiritual langsung menebas ke arah Sanada. Bab 1252. Akan tetapi, pada saat kritis ini, Sanada berteriak keras dan meningkatkan kekuatan pikirannya. Tiba-tiba saja, dia mengatupkan telapak tangannya di depan dada. Jimat spiritual besar muncul di depan Sanada. Meriam petir. Seiring dengan teriakan keras Sanada, meriam petir seukuran bola sepak muncul dan meluncur ke arah Erwin. Meriam petir ini hanyalah versi sederhana dari ledakan halilintar dan hanya bisa dianggap sebagai teknik sihir tingkat tinggi. Teknik sihir ini juga merupakan teknik sihir terkuat yang mampu dilancarkan oleh Sanada. Meriam petir itu memancarkan sambaran kilat dan gemuruh guntur, yang langsung meluncur ke arah Erwin dengan disertai suara yang menggelegar. Erwin berteriak marah. Denting lonceng di sekelilingnya menjadi makin tajam. Bahkan, pedang panjangnya juga memancarkan energi pedang spiritual yang dahsyat sepanjang beberapa meter, yang langsung menghancurkan meriam petir tersebut. Gelombang energi spiritual yang bergolak menyembur ke segala arah. Energi pedang Erwin juga menebas tubuh Sanada. Api energi spiritual pelindung Sanada padam seketika. Sanada terlempar ke belakang dengan keras sambil memuntahkan darah. Sesosok bayangan menerjang keluar dan mendarat di tanah sambil menopang tubuh Sanada. "Ayah," panggil Nafari dengan cemas. Dia memeluk ayahnya dengan berlinangan air mata. Sanada menyemburkan darah. Dia menatap Nafari dan berbisik, "Jangan pedulikan aku. Cepat bawa ibumu pergi." "Enggak mau. Aku mau menghadapi musuh bersama ayah," kata Nafari dengan sedih dan marah. Sanada menghela napas, lalu berkata sambil tersenyum, "Anak bodoh. Kamu hanya kultivator alam energi sejati. Apa kamu bisa menandingi mereka? Jangan serahkan hidupmu dengan sia-sia. Cepat pergi." Nafari pun menangis. Nafari tahu jika dirinya bukan tandingan mereka. Dia hanya akan mati sia-sia jika berani maju melawan mereka. Akan tetapi, bagaimana mungkin Nafari meninggalkan ayahnya dan melarikan diri sendiri? Memikirkan hal tersebut, Nafari pun berkata dengan marah, "Semua ini salah Aksa. Kalau dia nggak berjanji untuk bersedia bertarung dan kemudian melarikan diri saat pertarungan makin dekat, kita pasti akan mempersiapkan diri dengan lebih baik." Namun, sebenarnya Sanada sudah merencanakannya sebelumnya. Jika Aksa tidak mau membantu mereka, Sanada akan menyuruh putranya, istrinya dan yang lainnya untuk melarikan diri terlebih dahulu. Sanada yang akan menghadapi pertarungan ini seorang diri. Akan tetapi, setelah Aksa bersedia membantu mereka, Sanada percaya dengan tambahan kekuatan mereka akan cukup kuat untuk bertarung. Itu sebabnya, dia membuang jauh-jauh gagasannya tersebut. Namun, siapa yang bisa mengira jika hal yang tidak terduga seperti ini akan terjadi? Sanada menghela napas, lalu berkata, "Jangan salahkan dia. Dia nggak berkewajiban untuk membantu kita. Masing-masing orang punya takdirnya sendiri. Jadi, terimalah takdir ini." "Ayah." Nafari membenamkan kepalanya di pelukan ayahnya dan menangis. Terseduh-seduh. Pada titik ini, seluruh kultivator di Provinsi Hijamu menjadi pucat dan ketakutan. Erwin saja sudah bisa melukai Sanada hingga begitu parahnya. Kenzo belum mengambil tindakan. Selain itu juga masih ada Kaspar, yang berada di tingkat suci, yang menyaksikan dari samping dengan penuh semangat. Sanada adalah yang terkuat di antara mereka. Sekarang Sanada terluka parah. Siapa yang mampu melawan Kenzo lagi? Erwin tersenyum puas, lalu kembali ke sisi Kenzo. Erwin hanya pembuka jalan. Bagaimana menghabisi Sanada dan yang lainnya?
semua tergantung pada keputusan Kenzo. Kenzo maju selangkah, melipat tangannya di depan dada, lalu mencibir, "Sanada, apa kamu mau menyerah?" Sanada mendorong, lalu menarik putranya ke belakang. Kemudian, dia melangkah maju, berdiri di depan Kenzo, sebelum berkata dengan suara yang lemah, tetapi tegas, "Aku sudah kalah dan siap mati. Orang-orang di sini nggak ada hubungannya dengan masalah ini. Kamu hanya menantang kultivator tingkat suci. Jadi, biarkan mereka pergi." "Benarkah?" ejek Kenzo. Sanada bertanya sambil mengerutkan keningnya, "Apa lagi yang kamu inginkan? Nggak ada seorang pun di sini yang diizinkan untuk pergi. Menyerah atau mati, kalian hanya bisa pilih satu dari dua itu," kata Kenzo dengan dingin. Raut wajah Sanada berubah. Orang-orang di belakangnya juga tampak panik dan tegang. Bab 1253. Sementara itu, Erwin dan Kaspar sudah berdiri di sisi kiri dan kanan halaman. Diam-diam, mereka mengawasi semua orang. "Katakan pilihan kalian padaku," teriak Kaspar. Dia mengembunkan dua pisau panjang di tangannya. Pisau panjang itu dipenuhi dengan energi spiritual. Tekanan tingkat suci menyelimuti semua orang, seakan Kaspar akan langsung membunuh jika mereka tidak setuju. Melihat hal tersebut, Sanada pun berkata dengan sedih dan marah, "Kaspar, kamu adalah orang Aerovia dan juga kultivator di tingkat suci. Bagaimana bisa kamu memperlakukan rekan senegaramu seperti ini dan rela menjadi antek orang asing?" "Antek," Kaspar mencibir. "Sejak dulu di dunia ini, yang terkuatlah yang dihormati. Jadi, apa salahnya kami tunduk kepada Pak Kenzo?" Sanada mendengus dingin, "Memang benar, yang terkuatlah yang dihormati. Tapi, penghormatan itu adalah terhadap kekuatan dan karakternya. Bukan tunduk pada kekerasan dan penindasan, juga menjadi antek-antek mereka. Intinya sama-sama tunduk. Kenapa mesti bicara muluk-muluk seperti itu? Hanya karena kamu memilih untuk cari mati, bukan berarti semua orang juga akan cari mati sepertimu," teriak Kaspar dengan tegas. Pada titik ini, Erwin menatap semua orang dan berkata dengan nada dingin, "Ini kesempatan terakhir untuk kalian. Yang memilih untuk tunduk, silakan maju dan berlutut di depan Pak Kenzo. Yang memilih mati, tunggu kematian di tempat." Semua orang gemetar. Mereka saling berpandangan dengan wajah pucat. Tekanan energi spiritual Erwin dan Kaspar melonjak di halaman. Angin kencang menderu-deru di halaman, yang menyebabkan martabat orang-orang yang hadir mulai merosot. Kenzo menatap semua orang dan tertawa terbahak-bahak. Suara tawanya itu menggema di seluruh penjuru rumah. Akhirnya, lantaran dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati, seseorang melangkah maju dan berlutut di tanah. Ketika ada seseorang yang mengambil langkah pertama, maka yang lain akan mulai mengikuti. 7-8 orang memilih untuk tunduk. Mereka maju selangkah, berlutut di tanah dengan rapi. Hanya Navari dan 3 kultivator lainnya yang memilih untuk mendekati Sanada. Mereka memelototi Kenzo dan yang lainnya. Melihat itu, Kenzo menjadi muram. Kaspar langsung berteriak, "Apa kalian benar-benar ingin mati? Sekalipun harus mati, kami nggak mau menjadi antek-antek orang asing," kata Navari dengan lantang. Sanada tertawa sedih, tetapi tampak lega. Mendengar hal tersebut, Kaspar dan Erwin langsung tampak pucat pasi. Kata-kata yang paling mereka benci adalah antek-antek. Akan tetapi, Sanada dan putranya terus saja menyebutkan kata-kata ini, sehingga membuat keduanya sejak tadi merasa marah karena terhina. "Pak, izinkan kami membunuh orang-orang yang nggak tahu terima kasih ini, untuk menunjukkan keagunganmu, mohon Kaspar." Kenzo tertawa dan berkata, "Oke. Bunuh orang-orang bodoh itu. Biarkan semua orang tahu akibat dari nggak mau tunduk padaku." Kaspar tersenyum dingin. Sambil memegang 2 pedang panjang di tangannya, dia mendekati Sanada dan yang lainnya. Pada titik ini, Sanada sudah terluka parah. Sementara itu, di antara Navari yang lainnya, yang terkuat hanya berada di alam spiritual.
Mereka sama sekali bukan tandingan Kaspar yang berada di tingkat suci. Namun, pada titik ini, orang-orang itu malah menatap Kaspar dengan marah. Mereka tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Tiba-tiba saja, Sanada menatap Kaspar yang datang mendekat itu, lalu berkata dengan nada dingin, "Kaspar, kamu pasti akan tercatat dalam sejarah sebagai manusia hina dan dihujat selama-lamanya. Seenggaknya aku masih hidup, tapi, kalian semua akan mati." Kaspar tidak peduli. Dia bergegas menghampiri mereka dengan pedang panjangnya yang memancarkan api energi spiritual. Navari dan yang lainnya bahkan sudah memejamkan mata. Mereka tahu, melawan tingkat suci hanya akan mempermalukan diri sendiri, jadi lebih baik menunggu untuk dibunuh. Dengan begitu, mereka akan mati dengan cepat dan tanpa rasa sakit. Kaspar mendengus dingin. Dia menebas semua orang dengan sangat kejam hingga dua pedang panjangnya memunculkan dua bayangan yang mengeluarkan suara menekik. Tiba-tiba saja, dua sosok turun dari langit dengan suara yang keras. Ancaman bahaya datang mendekat. Kaspar berteriak. Kedua pedang panjangnya terpelanting ke bawah. Sebuah bom peledak hancur berkeping-keping. Kaspar bergegas mundur ke sisi Kenzo. Tampak, Surya dan Naka mendarat di sisi Sanada. Naka memegang meriam super dan masih dalam pose menembak. Surya menatap Sanada dan yang lainnya, lalu menghela napas dan berkata, "Maaf, ada sedikit hambatan di jalan, jadi aku datang terlambat." Bab 1254. Melihat kedatangan Surya, Sanada pun akhirnya menghela napas panjang. Navari dan yang lainnya juga tampak gembira. Ternyata, Surya tidak seperti yang mereka duga, yang melarikan diri saat pertarungan hampir dimulai. Akan tetapi, para kultivator yang berlutut di tanah dan tunduk pada Kenzo, terlihat muram. Kenzo tampak murung. Dia menatap mereka berdua dengan dingin, sementara Kaspar berteriak keras, "Siapa kalian, berani mencampuri urusan Pak Kenzo? Manusia nggak berguna sepertimu, berani-beraninya bertanya aku ini siapa?" ejek Surya. Kaspar menjadi sangat marah. Kedua pedangnya mengeluarkan api energi spiritual yang berkobar. Dia langsung menerjang ke arah Surya. Dua pedang panjang di tangan Kaspar meninggalkan dua jejak api dan menebas Surya bagaikan pedang dari langit. Tekanan energi spiritual yang kuat langsung menyelimuti semua orang. Di saat yang bersamaan, sewaktu Kaspar mengambil tindakan, sebuah formasi sihir muncul di atas kepala Surya. 9 bola petir muncul di dalam formasi sihir tersebut dan memancarkan aura yang menakutkan. Ledakan halilintar. Seketika itu juga, Kaspar merasa sangat ketakutan. Dia yang berlari ke depan tiba-tiba berhenti dan bergegas mundur ke belakang. Namun, semuanya sudah terlambat. 9 ledakan halilintar itu sudah terlebih dahulu mendekat, dengan suara yang menggelegar. Kaspar mengayunkan kedua pedangnya dengan panik dan menebas ledakan halilintar tersebut. Akan tetapi, Kaspar hanya berhasil menghancurkan 3 ledakan halilintar, sementara 6 sisanya menghantam Kaspar dengan kuat. Seiring dengan ledakan yang menggetarkan langit, Kaspar, seorang kultivator tingkat suci, bahkan tidak sempat membuka medannya. Dia dibombardir oleh ledakan halilintar hingga tak tersisa lagi. Saat ledakan halilintar meledak, gelombang energi spiritual yang melonjak, yang terbentuk sebelumnya, berangsur-angsur menghilang. Semua orang menjadi tercengang karenanya. Ledakan halilintar merupakan teknik sihir tingkat super, yang membutuhkan segel mantra yang begitu rumit dan waktu tertentu. Kenapa Surya bisa menggunakannya dalam sekejap? Apa maksudnya ketika seseorang menggunakan segel mantra tingkat super dalam sekejap? Situasi ini sama halnya dengan orang itu mengeluarkan rudal dan langsung menghantamkannya ke wajahmu, tanpa memberimu waktu untuk menyadarinya. Sekalipun berada di tingkat suci, lawan orang itu juga mungkin saja mati dengan cara semacam ini. Sanada dan yang lainnya langsung merasa begitu gembira. Surya memang layak berada di tingkat suci super, serangannya benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan meriam petir milik Sanada,
kekuatan ledakan halilintar ini jelas jauh lebih hebat. Nafari dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Melihat betapa kuatnya Surya, mereka yang sudah tunduk, diam-diam berdiri dan mundur ke belakang Surya. Hanya saja, mereka terlihat sangat malu. Erwin menjadi makin muram. Hanya dengan sekali serang saja, Surya melancarkan ledakan halilintar dan langsung membunuh Caspar. Dia dan Caspar termasuk berada di level yang sama. Hal tersebut merupakan kejutan besar bagi Erwin. Pada saat itu, Kenzo memicingkan matanya dan berkata dalam bahasa Aerovia yang terbata-bata, "Siapa kamu? Sebutkan namamu. Kamu nggak pantas mengetahui namaku." "Bersiaplah untuk mati," kata Surya dengan tatapan mengejek. Surya menunjukkan ekspresi merendahkan di wajahnya dan ekspresi mengejek yang unik, yaitu menatap orang dari sudut matanya. Hal ini langsung membuat Kenzo geram dan hampir kehilangan akal sehatnya. Sebagai orang yang berada di tingkat suci super, kapan ada yang berani mencemoohnya seperti ini? Benar-benar lucu jika ada orang yang berani bicara padanya seperti itu hanya dengan bermodalkan ledakan halilintar. Sebagai orang yang berada di tingkat suci super, Kenzo tidak seperti Caspar. Dia punya banyak cara untuk menghadapi ledakan halilintar. Karena kamu nggak mau menyebutkan namamu, jadi hantu tak bernama saja sana. Sambil berkata seperti itu, Kenzo mengeluarkan api energi spiritual yang berkobar. Tekanan yang kuat pun langsung menyelimuti seluruh halaman. "Mundur," kata Surya dengan acuh tak acuh. Nafari buru-buru menopang ayahnya dan mundur bersama yang lain, menjaga jarak yang cukup aman. Bab 1255. Naka juga menjauh, tetapi tetap mengarahkan meriam super ke arah Erwin secara sengaja atau tidak sengaja. Kenzo mencibir sambil berkata, "Dasar bodoh, beraninya kamu menyinggungku. Sekarang aku akan menunjukkan padamu teknik sihir rahasia tertinggi di negara Siam. Kekuatan Gajah Dewa." Saat Kenzo berteriak, api energi spiritual di tubuhnya membumbung ke langit, kemudian di belakangnya terdapat sesosok gajah raksasa berwarna putih yang muncul. Gajah raksasa ini memiliki panjang lebih dari 10 meter dan tinggi 7-8 meter, dikelilingi rune yang melayang di sekujur tubuhnya, juga api yang keluar dari keempat kuku dan sepasang matanya. Begitu sosok gajah putih ini muncul, ada kekuatan besar yang membuat napas orang-orang menjadi terengah-engah dan hati semua orang mencelos seketika. Mereka tidak bisa menahan diri untuk melangkah mundur dengan ketakutan. Sementara itu, tubuh Kenzo memancarkan kekuatan tekanan yang menakutkan. Dia hanya berdiri di sana, tapi tanah biru di bawah kakinya langsung retak. Retakan di tanah, seperti jaring laba-laba yang menyebar ke seluruh villa. Tempat itu seolah-olah dilanda gempa bumi dan bahkan banyak bangunan yang retak. Semua orang terkejut. Kenzo telah menunjukkan kekuatan yang begitu menakutkan sebelum mengambil tindakan. Kekuatan tingkat suci supernya sudah tidak diragukan lagi. Sanada dan yang lainnya tidak bisa menahan ekspresi khawatir di mata mereka. Surya sangat kuat, bahkan ledakan halilintar yang menggelegar lebih mengejutkan lagi. Namun, kekuatan yang ditunjukkan Kenzo jelas lebih menakutkan. Mereka pun tanpa bisa ditahan merasa khawatir. Kali ini, Kenzo tertawa terbahak-bahak seraya berkata, "Anak bodoh, rasakanlah kekuatan Gajah Dewa. Ini adalah perwujudan Dewa Agung yang memiliki kekuatan langit dan bumi. Kalian para manusia, pasti hanya bisa gemetar dan merangkak di bawah kekuatan dewa ini." Kenzo tertawa terbahak-bahak sambil mengambil satu langkah ke depan. Seluruh villa sontak bergetar dan retakan yang lebih besar muncul di tanah. Sanada dan yang lainnya mulai merasa putus asa. Kekuatan ini bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh manusia. Kenzo jelas terlalu kuat, apalagi hingga saat ini, Surya belum menunjukkan kemampuan apapun. Hal ini membuat semua orang merasa semakin khawatir. Pada saat ini, Erwin yang berada di belakang, berteriak dengan keras, "Hei bocah, medannya Pak Kenzo,
kekuatan Gajah Dewa itu adalah perwujudan dari kekuatan Dewa Agung Negara Siam. Ia memiliki kekuatan dewa, jadi terima saja kematianmu dengan patuh. Mendengar teriakan Erwin, Surya membalas dengan ejekan, sepertinya kamu pernah menderita karena kekuatan Gajah Dewa, ya. Wajah Erwin tiba-tiba menjadi pucat. Memang benar, saat Erwin bertarung dengan Kenzo, Kenzo melepaskan medan kekuatan Gajah Dewa dan meninjunya, yang menyebabkan dia terpental dan muntah darah. Jika Erwin tidak menyerah tepat waktu, Kenzo pasti akan menginjak-injaknya sampai mati. Kekuatan Gajah Dewa bukanlah sesuatu yang bisa ditandingi oleh manusia, bahkan seorang kultivator tingkat suci sekalipun. Sebelum mereka, terdapat 3 kultivator tingkat suci negara Aerovia yang karena tidak mau tunduk, dicabik-cabik semua oleh Kenzo. Kekuatan Gajah Dewa memang sangat luar biasa. Namun, setelah dikatai seperti itu oleh Surya, Erwin sudah tidak tahan lagi. Dia langsung berteriak, Pak Kenzo nggak tertandingi di dunia ini. Apa salahnya kalau aku mengaku kalah? Nggak ada salahnya mengakui kekalahan, tapi menjadi antek untuk menghadapi rekan satu negara sendiri lebih buruk dari seekor babi atau anjing, sahut Surya dingin. Kamu, Erwin tidak tahu harus membalas apa. Kata-kata Surya sangat menusuk dan membuat Erwin merasa sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Pada saat ini, Kenzo maju selangkah lagi, kemudian seluruh villa bergetar lagi. Mati saja, dasar bodoh. Kenzo berteriak keras, lalu sosok gajah raksasa di belakangnya menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan bernada tinggi. Kekuatan tak kasat mata melonjak ke langit dan awan di langit menyebar. Sementara itu, tubuh Kenzo tersulut dengan api energi spiritual yang kuat, dengan rune yang tak terhitung jumlahnya terus menggulung. Dia tiba-tiba bertambah tinggi, menjadi raksasa yang tingginya hampir 10 meter, dengan 2 tangan besar yang terentang ke kiri dan ke kanan untuk meraih Surya. Serangan semacam ini tidak memiliki keterampilan sama sekali, hanya mengandalkan kekuatan yang tak tertandingi untuk menghancurkan lawan secara paksa. Kekuatan dahsyat itu mengubah ruang di dekat tangan Kenzo. Sanada dan yang lainnya langsung merasa sulit bernapas dan merasa sangat tidak nyaman. Bab 1256. Pas Surya, hati-hati, seru Nafari yang meski mengalami ketidaknyamanan, tetap mengingatkan Surya untuk berhati-hati. Kekuatan Kenzo yang luar biasa dan sosoknya, yang tampak seperti raksasa memang menimbulkan rasa penindasan yang tak tertandingi bagi semua orang. Melihat 2 tangan raksasa yang meraih Surya, semua orang menjadi sangat cemas. Dengan sosok yang begitu menakutkan dan kekuatan yang sangat luar biasa, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan pertahanan Kenzo juga sangat luar biasa. Mungkin saja ledakan halilintar Surya juga tidak akan berpengaruh apapun pada Kenzo. Namun, jurus andalan di tangan Surya bukan hanya sekadar ledakan halilintar. Sementara Kenzo juga mengetahui bahwa seseorang yang mampu mengerahkan ledakan halilintar, meskipun orang tersebut bukan tingkat suci super, dia masih termasuk dalam eksistensi terbaik di tingkat suci. Jadi, begitu Surya mengambil tindakan, Kenzo menunjukkan medannya sendiri, yaitu kekuatan Gajah Dewa. Gajah Putih merupakan salah satu dewa terkuat di negara Siam. Konon, ia memiliki kekuatan yang dapat menghancurkan langit dan bumi. Meskipun Kenzo hanya menggunakan teknik sihir rahasia untuk mewujudkan citra dewa, hal itu juga membuat kekuatannya mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Walaupun mereka berdua merupakan tingkat suci super, Kenzo yakin tidak ada orang yang bisa menandinginya dalam hal kekuatan. Kenzo juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Saat Kenzo hendak membunuh Surya, Surya juga akhirnya bergerak. Surya memanggil Trisula perunggu dengan punggung tangannya, lalu menggoyangkannya perlahan. Trisula itu tiba-tiba tumbuh hingga mencapai lebih dari 10 meter, lalu beberapa warna api energi spiritual menyala di atasnya. Tatapan Raja, tebasan Dewa Pembunuh. Surya juga membuka medan tingkat super dalam sekejap,
kemudian sesosok raja setinggi lebih dari 10 meter muncul di belakangnya dan menatap ke arah Kenzo. Tekanan yang kuat mulai berkecamuk dan sepasang tangan raksasa Kenzo tampak berhenti sejenak di bawah tatapan raja. Namun, saat berikutnya, Kenzo berteriak keras, kemudian sepasang tangan raksasanya terus berusaha meraih Surya. Udara meledak dengan dentuman keras yang membuat gendang telinga orang-orang menjadi sakit. Saat ini, Trisula di tangan Surya mulai bergetar dengan cepat. Setelah berteriak keras, Surya memutarkan Trisula di tangannya, lalu menebaskannya ke arah raksasa Kenzo. Trisula seberat puluhan ribu kilogram itu dilengkapi dengan kekuatan spiritual, kekuatan naga dan juga kekuatan petir milik Surya. Sementara tebasan Dewa Pembunuh bergetar cepat dan langsung menebas ke arah Kenzo dengan segala kekuatannya. Trisula itu pun berubah menjadi bintang jatuh yang menyerang Kenzo dengan kekuatan luar biasa. Langit tampak terbelah. Kenzo sontak terkejut. Mengapa kekuatan tebasan ini terasa lebih menakutkan daripada kekuatan gajah dewa miliknya? Karena terkejut, Kenzo berteriak dan terus meraih Surya dengan sepasang tangan raksasanya. Sosok gajah raksasa di belakang Kenzo meraung dan bergegas menerjang Surya. Tebasan Dewa Pembunuh langsung menebas sosok gajah raksasa yang mendekat. Gajah raksasa itu menjerit sedih dan berubah menjadi energi spiritual yang bergejolak, membentuk angin puting beliung, lalu membumbung ke angkasa dan menghancurkan awan di langit. Namun, serangan mematikan Surya juga telah dihadang. Pada saat ini, sepasang tangan raksasa Kenzo sudah menyatu dan hendak menghancurkan Surya hingga berkeping-keping. Semua orang menjadi cemas lagi. Namun, Surya tiba-tiba berteriak keras, tanda kepala naga di punggungnya menyala. Sebuah kekuatan yang menakutkan muncul di sekitar Surya. Sepasang tangan besar Kenzo tampak menghadapi rintangan yang sangat besar, sehingga tidak bisa mendekat lagi di jarak 1 meter dari Surya. Kenzo sontak terkejut. Ternyata ada orang yang bisa menandingi kekuatannya. Namun, kali ini, Surya tersenyum dingin. Ledakan naga, petir, hukunan petir, tebasan udara, bersambung ke bab 1257. Terima kasih.